Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, Ibu. Di sini saya akan melakukan praobservasi ya, praobservasi di mana Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas. Jadi ini adalah untuk pengembangan diri Ibu dalam Ibu akan melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi kapan kira-kira Ibu mau melakukan observasi atau melakukan pembelajaran di dalam kelas? Nah, jadi observasi itu akan dilaksanakan di hari Senin tanggal 28 Oktober. Jadi baik Ibu, kira-kira di dalam proses belajar mengajar kira-kira mata pelajaran apa yang Ibu akan bawakan, lalu materinya apa dan di kelas berapa? Nah, jadi dalam observasi ini saya akan melakukan observasi di pelajaran bahasa Indonesia yang materinya itu tentang mengenal perasaan. Jadi di dalam materi itu ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Itu yang pertama itu mengenal perasaan. Jadi di situ siswa akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami langsung oleh siswa, entah itu di rumah, di sekolah, atau di mana saja yang pernah siswa alami, entah perasaan sedih, senang, kaget, atau marah. Nah, siswa akan menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Dan yang kedua, siswa dapat menyimpulkan perasaan yang dialami sendiri oleh siswa ataupun yang dilihat dari orang lain. Contohnya kalau siswa lihat ekspresi wajah yang sedih, wajah yang sedih otomatis itu sedang mengalami sedih. Nah, kalau misalkan ada orang yang ekspresikan wajah marah, tapi siswa malah menyimpulkan itu sebagai satu perasaan, contohnya senang. Nah, itu kan tidak nyambung. Jadi di sini dalam pembelajaran ini dengan tujuan supaya siswa dapat menyimpulkan perasaan-perasaan yang disesuaikan dengan ekspresi wajah yang dilihat atau dialami. Oke, jadi baik Ibu, terima kasih. Lalu yang berikut Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu apa saja yang akan Ibu sampaikan? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan, itu yang ada dua itu. Pengalaman, menceritakan pengalaman, dan menyimpulkan perasaan. Oke, menceritakan pengalaman dan menyimpulkan perasaan. Baik, yang berikut Ibu, kira-kira aspek perkembangan atau aspek atau area pengembangan yang hendak dicapai Ibu itu apa saja? Jadi di sini ada dua area pengembangan yang akan dicapai dalam kegiatan observasi. Itu yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, di sini saya akan menyiapkan berbagai macam media yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Kalau mengenal perasaan berarti menyiapkan gambar-gambar, ekspresi wajah yang akan siswa lihat supaya itu membantu memberikan gambaran kepada siswa. Oh, ternyata wajah sedih itu ekspresinya begini, senang itu ekspresinya begini, dan perasaan-perasaan yang lain. Dan yang kedua itu manajemen kelas. Nah, ini aspek dua ini sangat
mendukung satu dengan yang lain, karena kalau kaitannya dengan aspek yang pertama tadi tuh, dengan aspek yang kedua nih, siswa dengan secara langsung menjadi aktif begitu, menjadi aktif, karena pada saat pasti guru memberikan media itu pasti siswa langsung ada antusias untuk menjawab atau memikirkan, oh perbedaan ekspresi itu begini. Jadi manajemen kelas itu yang difokuskan adalah keaktifan siswa. Oke, jadi baik, terima kasih Ibu. Jadi nanti area pengembangan yang hendak dicapai Ibu adalah pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga manajemen kelas atau keaktifan siswa di dalam kelas. Oke, baik Ibu, yang berikut kira-kira strategi yang dipersiapkan Ibu itu apa saja ya? Jadi di sini ada 3 yang akan saya persiapkan. Itu yang pertama itu model problem based learning. Jadi pembelajaran itu akan dilakukan secara berurutan sesuai dengan langkah-langkah. Dan yang kedua itu persiapan media pembelajaran. Dan yang ketiga itu menggali pengalaman siswa yang akan diceritakan sendiri oleh siswa. Pengalaman siswa. Jadi baik Ibu, terima kasih. Jadi nanti strategi yang dipersiapkan oleh Ibu yaitu yang pertama yaitu model PBL, dan yang kedua persiapan media pembelajaran, dan yang ketiga adalah menggali pengalaman dari para siswa. Oke, baik, jadi terima kasih Ibu. Jadi nanti supervisi yang akan saya lakukan atau observasi yang akan saya lakukan itu pada hari Senin. Jadi nanti Ibu akan mempersiapkan diri di dalam melaksanakan proses pembelajaran nanti. Oke, baik Ibu, kira demikian observasi kita. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Kelas 2. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Apakah kalian siap belajar? Oke, kalau begitu Ibu mau cek semangat belajar dari kelas 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Ya, tepuk tangan untuk kelas 2. Sebelum mulai dengan pelajaran, kita harus dahulukan dengan berdoa. Siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Jason. Coba tunjukkan ekspresi sedih. Ya, tepuk tangan juga untuk Carla. Grace, Ibu mau Grace tunjukkan ekspresi wajah. Kuman tumpah bukan tapuk. Bahasa Indonesia yang baik itu tumpah. Ya, benar juga, tapi kan di kelas harus pakai bahasa Indonesia yang baik. Pertama-tama, halo teman-teman. Ayo, mulai. Tulis nama di bagian atas. Tulis nama di bagian atas. Ibu kan
observasi di mana ibu telah melakukan pembelajaran yang telah berlangsung di dalam kelas. Hari ini kita berada di dalam pasca observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan kepada ibu di dalam proses ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi yang pertama itu ibu, bagaimana pendapat ibu setelah ibu menyajikan pelajaran yang ada di dalam kelas? Ya, jadi sesuai dengan observasi yang sudah dijalankan, itu pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Artinya bahwa dalam satu pembelajaran itu kan pasti yang diutamakan itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, pada saat observasi itu saya lihat bahwa siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Siswa sudah bisa mengenal berbagai macam perasaan. Siswa juga sudah bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan perasaan-perasaan yang pernah dialami siswa. Jadi pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuannya juga tercapai. Oke, jadi baik ibu, terima kasih. Jadi tentu di dalam proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan apa yang ibu harapkan. Nah, pertanyaan yang berikut ibu, apakah ibu menceritakan tentang hal-hal yang mungkin dirasakan memuaskan di dalam proses pembelajaran yang sudah ibu laksanakan itu? Nah, tentu sebagai guru kalau kita menjelaskan banyak hal ataupun kita meminta siswa untuk berperan aktif, tapi kalau siswa hanya diam, hanya perhatikan guru, duduk diam, tidak bicara apa-apa, tentu itu pasti sebagai guru kita merasa bahwa oh kira-kira ini salahnya di mana atau kurangnya di mana. Nah, dalam observasi yang sudah dijalankan itu saya lihat bahwa siswa sangat aktif. Bahkan kalau pertanyaan belum selesai saja siswa sudah langsung sambung menjawab. Artinya siswa kelihatan sangat antusias, semangat, aktif begitu. Kelihatannya menyenangkan. Jadi siswa juga berperan aktif dalam observasi. Oke, jadi baik, terima kasih ibu telah menceritakan hal-hal yang ibu rasakan memuaskan dalam proses Jadi pembelajaran. sebagai guru juga kita merasa puas. Kalau siswa aktif, otomatis guru juga merasa puas bahwa pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Ya. Oke, jadi baik, terima kasih ibu. Lalu yang berikut ibu, mungkin di dalam ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas mungkin ada hal-hal kesulitan daripada siswa. Ya, pasti ada. Apalagi dengan kelas rendah dengan jumlah siswa yang lumayan banyak, itu yang satu kesulitan yang saya rasa itu yang pas mengerjakan lembar kerja siswa itu. Nah, siswa kelas 2 ini kan masih ada yang belum tahu membaca, belum lancar membaca. Jadi pada saat dikasih lembar kerja itu mereka kesulitan mengerjakan, kecuali masih lihat dari teman samping gitu. Kalau kerja sendiri mereka masih sulit karena itu tadi belum bisa membaca, kemudian belum bisa mengartikan pertanyaannya bagaimana. Jadi guru harus mengontrol satu persatu siswa. Itu kesulitan. Itu kesulitan yang tidak dihadapi oleh siswa ya. Lalu mungkin ada juga kesulitan yang mungkin ibu hadapi. Ada kan? Ya, itu yang saya hadapi itu juga termasuk. Maksudnya saya sulit untuk mengontrol siswa satu persatu. Oke,
Oke, jadi baik Ibu. Jadi di dalam Ibu menghadapi kesulitan, siswa juga menghadapi kesulitan, mungkin adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan yang Ibu hadapi? Nah, iya. Jadi dari kesulitan itu saya jadikan sebagai suatu tugas, suatu PR, bahwa pada saat pembelajaran berikut atau di jam-jam kosong, saya mengajak siswa untuk berlatih membaca atau membaca terbimbing, atau mungkin lembar peserta didiknya dibuat lebih kreatif lagi, mungkin bisa menggunakan gambar supaya siswa pada saat mengerjakan itu mereka juga setidaknya dapat sedikit gambaran dari soal atau dari gambar yang sudah dituangkan di dalam soal. Oke, jadi baik Ibu, terima kasih. Itu mungkin alternatif lain yang mungkin Ibu dapat mengatasi di dalam kesulitan yang Ibu hadapi di dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Jadi kira-kira apa yang nanti Ibu akan lakukan untuk pertemuan berikutnya? Jadi sesuai dengan kesulitan yang tadi didapat di observasi, mungkin saya akan membuat persiapan yang lebih bagus lagi, persiapan media ajar, atau tadi yang saya katakan bahwa LKPD-nya mungkin diganti supaya lebih menarik, lebih setidaknya LKPD itu menjelaskan begitu kepada siswa kalau ini maksud atau tujuannya begini. Jadi membuat gambaran yang baik kepada siswa dengan berusaha supaya bisa meningkatkan lagi kemampuan membaca daripada siswa. Oke, jadi baik, terima kasih Ibu atas penjelasan yang telah Ibu lakukan. Jadi nanti rencana tindak lanjut Ibu adalah nanti Ibu akan menambah strategi pembelajarannya, lebih menarik. Jadi mungkin Ibu nanti bisa membuat gambar-gambar ya, supaya di dalam proses belajar mengajar anak-anak dia lebih tertarik lagi dan lebih menyenangkan, lebih aktif ya di dalam kelas. Oke, jadi baik, terima kasih Ibu atas waktu, atas kesempatan yang sudah Ibu berikan. Kiranya Ibu sukses selalu di dalam tugas, di dalam proses belajar mengajar, di dalam mendidik anak-anak bangsa kita. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi.